Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas Laboratorium Pengantar Akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke contoh soal mengenai jurnal umum. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Perusahaan PT Ramadina yang baru didirikan mempunyai transaksi-transaksi sebagai berikut. Di sini ada transaksi selama bulan Agustus tahun 2016. Nah, instruksinya kita diminta untuk membuat jurnal umum dan memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, tapi di sini kita baru mempelajari mengenai jurnal umum terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas cara pengerjaannya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke transaksi, kita harus membuat terlebih dahulu format dari jurnal umum itu sendiri. Nah, di sini formatnya seperti biasa, di sini ada judul, ada nama perusahaan, berarti kan di sini PT Ramadina. Nah, masuk berarti PT Ramadina. Di sini kita akan membuat jurnal umum. Maka di sini tulis general journal atau jurnal umum. Nah, di sini transaksinya transaksi bulan Agustus tahun 2016, maka masuk Agustus 2016 gitu. Nah, di sini ada untuk formatnya ada tanggal, ada keterangan, terus di sini ada referensi, ada debit, ada kredit. Nah, di sini kebetulan tidak ada bukti transaksi. Nah, tapi kalau nanti misal di soalnya ada bukti transaksi, maka tinggal ditambahkan kolom bukti transaksi di sini. Tinggal ditambahkan kolom satu kolom. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke soalnya. Di sini tanggal 1 Agustus tahun 2016. Maka kita masukkan di sini tanggal 1 Agustus tahun 2016. Oke. Di sini kita baca dulu. Tanggal 1 Agustus tahun 2016, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 200 juta ke dalam bisnis dan mendapatkan saham biasa. Nah, di sini kita sebagai perusahaan, kita posisinya di PT Ramadina. Nah, di sini ada pemegang saham yang menginvestasikan uang tunai. Maka otomatis kita akan mendapatkan uang tunai. Berarti kas kita akan bertambah. Kas kita bertambah sebesar berapa? Sebesar 200 juta. Nah, maka kas itu kan termasuk ke aset. Nah, aset saldo normalnya atau saat aset bertambah, posisinya ada di debit. Nah, maka di jurnal kita masukkan dulu yang di debit. Yang di debitnya berarti cash atau kas. Gitu. Nah, kasnya bertambah, berarti kalau kas bertambah posisi di debit. Nah, terus kita cari lagi di sini. Ke dalam bisnis dan mendapatkan saham biasa. Otomatis saat orang lain atau saat investor menginvestasikan uang ke perusahaan, berarti uang kita akan bertambah. Dan satu lagi berarti modal saham kita akan bertambah juga. Nah, modal saham bertambah posisinya ada di kredit. Modal kalau bertambah posisinya di kredit. Maka kita masukkan kreditnya. Share capital ordinary atau modal saham biasa. Berapa nominalnya? 200 juta. Tadi kalau cash berarti di debit kan? Berarti masuk 200 juta, kreditnya 200 juta. Seperti ini. Nah, untuk penulisan di sini untuk di debit dia posisinya di sini dekat dengan garis nih. Nah, sedangkan kalau kredit
posisinya dia sedikit menjorok ke dalam. Seperti itu. Nah, berarti masuk di situ. Nah, tinggal dicatat keterangannya. Berarti kan di sini investasi uang tunai, maka investasi tunai dari pemegang saham atau investor. Jadi cash-nya di debit karena uang tunai kita bertambah, dan share capital ordinary atau modal saham kita juga di kredit karena bertambah juga gitu. Sebesar 200 juta. Jadi antara debit dan kredit harus seimbang, harus sama. Seperti itu. Yang dicatat debitnya dulu, baru ke kreditnya. Oke, selanjutnya. Transaksi tanggal 2. Membayar tunai 10 juta untuk sewa ruko untuk menjalankan usahanya di bulan Agustus. Nah, kita bayar sewa untuk bulan Agustus. Otomatis saat kita membayar, uang kita akan berkurang. Berarti cash kita berkurang. Cash itu termasuk akun aset, kelompok aset. Aset saat berkurang, posisinya ada di kredit. Maka kita masukkan kreditnya, aset. Aset kita berarti kan yang berkurang cash, maka masukkan cashnya di kredit. Nah, setelah itu, di sini berarti untuk sewa ruko. Untuk sewa ruko bulan Agustus, maka masuk ke beban sewa. Beban bertambah berarti. Beban sewa kita bertambah. Rent expense kita bertambah. Beban bertambah posisinya di debit. Maka masuk sini. Di debit. Rent expense. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Maka masukkan 10 juta rupiah. Nah, tinggal kasih keterangannya. Pembayaran sewa untuk bulan Agustus. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Transaksi tanggal 3. Membeli peralatan senilai 50 juta. Berarti kita beli peralatan, otomatis peralatan kita akan bertambah. Peralatan itu termasuk ke kelompok aset. Aset kita bertambah. Aset bertambah posisinya di debit. Maka peralatan nanti adanya posisinya di debit. Equipment, debit. Sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Karena kita beli peralatannya sebesar 50 juta. Maka masuk 50 juta. Nah, baru dibayar 25 juta. Sisanya sebesar 25 juta dengan mengeluarkan wesel bayar berjangka 6 bulan bunga 10%. Oke, di sini baru dibayar 25 juta. Artinya kalau baru dibayar 25 juta, kalau bayar berarti pakai uang. Uang kita berkurang. Nah, uang atau cash berkurang posisinya di kredit. Cashnya berarti di kredit sebesar 25 juta. Setelah itu, sisanya 25 juta dengan mengeluarkan wesel bayar. Wesel bayar atau utang wesel. Wesel bayar ini termasuknya ke kelompok utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, saat kewajiban kita bertambah, berarti kan di sini kan kita punya utang nih 25 juta. Nah, berarti saat kewajiban kita bertambah, posisinya ada di kredit. Berarti di sini ada wesel bayar atau notes payable. Notes payable di kredit atau bertambah sebesar 25 juta karena utang kita jadi bertambah. Gitu. Nah, mengeluarkan wesel bayar berjangka 6 bulan bunga 10%. Nah, untuk wesel bayar berarti di sini 25 juta ini akan dibayarkan nanti 6 bulan ke depan. Berarti sekarang bulan Agustus akan dibayar 6 bulan ke depan. Nah, untuk bunganya ini nanti akan dibayar di akhir juga gitu. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian nantinya. Nah, untuk jurnal umum ini tidak digunakan, jadi dihiraukan saja.
Oke, berarti di sini tinggal kita catat transaksinya apa, keterangannya apa. Berarti kan pembelian peralatan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya tanggal 4. Membayar polis asuransi sebesar 12 juta berjangka 1 tahun. Nah, kalau kita ngomongin polis atau premi, artinya ini merupakan aset kita. Kalau polis asuransi berarti ini masuknya ke asuransi dibayar di muka. Jadi kita bayar dulu nih. Kita kan di sini posisinya bulan Agustus bayar 12 juta untuk 1 tahun ke depan. Nah, berarti saat kita bayar polis asuransi, berarti otomatis itu masih menjadi aset kita karena belum kita gunakan. 12 juta ini untuk 12 bulan ke depan. Jadi masih menjadi aset kita karena belum kita gunakan. Nah, saat ada kata-kata polis atau premi, nah maka masuknya ke berarti kan di sini kalau asuransi berarti asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Nah, di sini kita bayar. Berarti kalau kita bayar otomatis cash kita akan berkurang. Cash berkurang posisinya di kredit. Nah, dengan kita bayar polis asuransi, maka aset kita akan bertambah karena kita bayar dan nantinya polis ini akan menjadi asuransi dibayar di muka atau menjadi aset kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, maka di sini jurnalnya tanggal 4 berarti prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta di debit. Nah, cash kita, karena kita bayar berarti cash kita di kredit sebesar 12 juta. Gitu. Jadi kalau ngomongin premi atau polis itu merupakan aset dibayar di muka. Jadi kalau ngomongin polis asuransi atau premi asuransi, maka itu merupakan asuransi dibayar di muka. Kalau dibayar di muka, otomatis itu menjadi akun masuk ke kelompok aset. Gitu. Oke, untuk selanjutnya tanggal 10. Menerima tagihan sebesar 2 juta untuk pembayaran iklan yang sudah dipasang bulan Juli. Nah, berarti di sini kita menerima tagihan. Kalau kita menerima tagihan, berarti belum kita bayarkan. Berarti masih menjadi utang kita. Utang bertambah, posisinya ada di kredit. Saat utang bertambah atau saat kita menerima tagihan, otomatis utang kita akan bertambah. Utang bertambah, posisinya ada di kredit. Nah, untuk pembayaran iklan yang sudah dipasang, berarti kalau ngomongin sudah dipasang ini sudah menjadi beban kita, beban perusahaan. Nah, berarti beban perusahaan, beban di sini beban iklan. Berarti beban iklan kita bertambah, beban iklan bertambah posisinya di debit atau advertising expense. Di debit sebesar 2 juta. Nah, di sini menerima tagihan, berarti tadi masuknya ke utang atau account payable. Sebesar 2 juta juga posisinya ada di kredit karena bertambah. Jadi beban kita bertambah, utang kita bertambah sebesar 2 juta karena belum kita bayar. Gitu. Oke, untuk selanjutnya tanggal 20. Tanggal 20 mengumumkan dan membayarkan dividen tunai. Kalau ngomong dividen tunai dan di sini membayarkan dividen tunai otomatis pakai kas sebesar 7 juta. Nah, berarti di sini dividen kita bertambah 7 juta. Uang kita dengan kita membayar dividen berarti otomatis uang kita berkurang 7 juta. Saat dividen bertambah, posisinya ada di debit. Dividen ini termasuk ke kelompok modal. Posisinya ada di kodenya itu depannya 3. Nah, tapi
dividen ini merupakan akun kontra. Gitu. Jadi kalau untuk dividen, dia kan posisi modal itu kalau bertambah ada di kredit. Nah, tapi khusus untuk dividen karena di akun kontra, dia posisinya kalau bertambah adanya di debit. Maka masuk debit dividen sebesar 7 juta. Nah, di sini berarti kreditnya kita bayar pakai cash, maka cash kita akan berkurang. Cash berkurang posisinya di kredit sebesar 7 juta. Oke. Untuk selanjutnya, tanggal 30 transaksi terakhir. Menerima kas atas jasa yang sudah dikerjakan. Kita nerima kas, otomatis kas kita bertambah. Kas bertambah posisinya di debit. Maka di sini debitnya cash sebesar 65 juta. Atas jasa yang sudah dikerjakan. Berarti kalau ngomongin jasa yang sudah dikerjakan itu sudah menjadi hak kita. Itu merupakan pendapatan kita. Maka service revenue-nya bertambah, service revenue bertambah posisinya ada di kredit. Maka debitnya cash, kreditnya service revenue sebesar 65 juta. Itu. Baru kita kasih keterangan menerima pendapatan. Nah, ingat berarti pokoknya kalian kalau mengerjakan jurnal harus hafal saldo normal atau saat posisi dia saat bertambah. Gitu. Pokoknya ingat kalau untuk aset saldo normal atau saat posisi dia bertambah adanya di debit kelompok aset. Kalau kelompok kewajiban kalau bertambah posisinya di kredit. Berarti kalau berkurang tinggal sebaliknya aja di debit gitu. Kalau kelompok modal kalau bertambah posisinya di kredit. Pendapatan bertambah posisinya di kredit. Beban bertambah posisinya di debit. Nah, tapi ingat, ada beberapa akun yang memang dia posisinya kayak dividen tadi, merupakan akun kontra. Misal dividen. Dividen ini merupakan kelompok modal, tapi dia akun kontra. Nah, jadi walaupun modal bertambah di kredit, tapi dividen ini kalau bertambah di debit. Contoh lain, seperti akumulasi penyusutan. Misal akumulasi penyusutan gedung. Biasanya kan kalau aset tetap itu ada akumulasi penyusutannya, kecuali tanah. Nah, misal contohnya gedung. Nah, akumulasi penyusutan gedung, walaupun dia kelompok aset, tapi akumulasi ini merupakan akun kontra. Jadi saat ada akumulasi penyusutan, atau akumulasi penyusutannya bertambah, maka posisi dia ada di kredit, walaupun dia aset. Gitu. Jadi contohnya tadi ada akumulasi penyusutan, terus ada lagi tadi dividen. Dividen ini kalau di PT, kalau di perusahaan perorangan, CV atau firma, namanya prive atau drawing. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai dikerjakan, maka tinggal kita total. Tinggal dibuat totalnya. Jumlahnya harus sama, harus balance. Gitu. Ingat juga di sini cara pencatatannya. Kalau untuk debit dan kredit, kalau debit dia dekat-dekat sama garis nih. Sedangkan kalau kredit dia sedikit menjorok ke dalam. Baik, sekian penjelasan mengenai jurnal umum. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai posting ke dalam buku besar dan membuat neraca saldo. Baik, terima kasih.